Wajib. Memberi salam apa hukumnya? Sunnah. Oh, sunnah. Menjawab salam apa hukumnya? Wajib. Ma makna wajib? Apa arti wajib? Wajib dijawab. Hah? Tuh, pada bingung semua. Gimana nih Imam dulu? Wajib tidak dijawab. Bagaimana ini? Wajib apa arti wajib? Jamaah Dilakukan dapat pahala. Dapat pahala. Tidak dilakukan mendapat dosa. Dosa. Maka alangkah baik ketika ada yang beri salam, maka kita jawab dengan semangat riang. Karena jikalau kita hendak mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah, salah satunya dengan senantiasa kita tak bermalas-malasan dalam menjawab salam. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa rafa'na al-ihsan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulikha wal qatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqi bil-haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Razitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita, yang mana Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini dengan tujuan dan maksud ingin mendoakan almarhum Bapak Haji Budi Raharja bin Heru Sutanti. Mudah-mudahan doa tahlil yang sudah kita bacakan dan juga yasin yang telah kita bacakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita kirimkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan seluruh para sahabat beliau sekalian yang telah bahu-membahu seayun langkah demi memperjuangkan kalimatul haqq la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim wa takrim kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mukhtabar di sisi Allah, juga ulama akhir zamaniyin. Dengan kehadiran para ulama, kita dapat mengenal yang mana yang hak dan yang mana yang batil, yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang cinta kepada alim ulama. Amin Allahumma amin. Kemudian kepada Sahibul Baitil Kiram Bapak Haji Bambang beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan kita doakan keluarganya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan wal afiat, diberikan oleh Allah bimbingan secara hakiki, senantiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan juga kemuliaan kepada sahibul fadilah, yakni Al-Mukarram Al-Muhtaram
Kiai Haji Anwar Hamid beserta keluarganya. Kita doakan kepada beliau, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, agar senantiasa bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin Allahumma amin. Juga kemuliaan kepada Ketua Takmir Masjid Raya Istiqomah Kota Permai, Ustaz Rahmat Syah beserta keluarganya, dan juga kepada Ketua Koordinator Umat Muslim Kota Permai, Bapak Haji Ridwan Amin beserta keluarganya, dan juga kepada seluruh jamaah takziah yang dimuliakan Allah, yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, sambil menunggu dan menunggu apa yang kita tunggu, yang berbicara juga tak tahu apa yang ditunggu. Jadi sambil mendengar nasihat, sambil mendengar mau'izah dan hasanah, sambil menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga besar, mudah-mudahan makanan yang kita makan ini pada malam yang mulia ini Allah jadikan saksi nanti di yaumil qiyamah kepada almarhum Bapak Haji Budi Raharja bin Heru Sugantio. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia ini Al-Faqir ingin menyampaikan sebuah nasihat yang memang menjadi renungan bagi kita semua. Yang pertama adalah ciri-ciri orang-orang yang soleha. Ketika Allah menyuruh malaikat Israel menjemput ajalnya, maka apa ciri-cirinya kata Rasulullah? Ciri-cirinya adalah ketika kita sedang berada dalam sakratul maut, datang sebahagian keluarga besar kita, keluarga besar yang telah tiada, maknanya ruh yang datang kepada kita ingin menjemput ruh yang ada di jasad kita. Tentu jamaah kita tak bisa mengikutinya. Ketika datang ibu tercinta, ruh ibu tercinta datang kepada kita tak bisa mengikutinya. Ketika datang orang tua ayahanda kita, ruh ayahanda kita datang kepada kita ingin menjemput ruh kita, maka kita dilarang untuk mengikutinya. Ketika datang istri ataupun suami, ruh suami ataupun ruh istri yang datang kepada jasad kita yang terbujur kaku, maka kita juga dilarang untuk mengikutinya. Maka ketika itu datanglah seorang malaikat yang penuh dengan cahaya, di mana malaikat itu membawa kain kafan, di mana kain kafan itu penuh dengan cahaya, maka ditampung ruh kita yang keluar dari jasad kita. Diibaratkan oleh salafus salih seperti air embun yang ada di ujung daun ketika waktu subuh. Keluar dia mengalir air embun itu, begitu lembut mengalir. Begitu juga dengan ruh yang ada di jasad orang-orang yang saleh, orang-orang yang salehah. Ketika berpisah antara ruh dengan jasad, tak terasa apa-apa, diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh syafaat Rasulullah kepada ruh ataupun jasad orang-orang yang saleh-salehah. Lalu dinaikkan oleh malaikat ke langit, di mana itu ketika itu kita ditempatkan ketika ruh kita itu baik, ketika ruh kita itu saleh, ketika ruh kita itu melakukan amal-amal yang baik ketika masa itu, maka ditempatkan oleh Allah di tempat ilmihi namanya. Maka sebaliknya, ketika ruh kita itu tak baik, maka bau bangkai, bau luar biasa bau di atas langit, tak ada yang menerima, malaikat semua menolak. Tapi ketika ruh kita itu baik, maka bau harum semerbak di kalangan penjuru-penjuru langit. Maka senantiasa para malaikat berebut ruh kita
manusia yang merugi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang telah wafat, di mana orang baik ataupun orang yang jahat ataupun orang yang buruk, maka kita ketahui. Yang pertama tadi, orang yang sebelum wafat, maka arwahnya yang dikatakan, yang mana yang dikatakan soleh, yang mana yang dikatakan solehah. Yang kedua, orang yang telah wafat, maka kita ketahui dia itu baik atau burukkah dia. Ketika ada sebuah pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan garing, harimau mati meninggalkan belang, maka matinya manusia apa yang ditinggalkan adalah amal kebaikan, amal jariah yang dia tinggalkan, yang akan menjadi pembicaraan orang-orang sekitar, baik atau burukkah dia. Maka disitulah kita bisa melihat mana ketika ia masih hidup, apakah ia baik atau tak baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu ditanyakan pada malam yang mulia ini, mungkin malam ke-40, pada malam yang mulia ini diberi kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan pertemuan yang barokah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menanyakan, apakah almarhum Bapak Haji Budi Raharja itu orang baik atau bukan? Orang baik atau enggak? Dijawab dengan semangat, dengan serentak. Orang baik atau enggak? Baikkah ia atau enggak? Ketika ia masih hidup, apakah pernah menyakiti hati kita atau enggak? Pernah menyakiti hati kita? Pernah? Apakah beliau husnul khatimah? Apakah beliau husnul khatimah? Insyaallah husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ciri-ciri itu ada pada beliau. Ciri-ciri itu saya menjadi saksi sendiri. Semua itu ada di beliau. Beliau sebelum meninggal pesan dan menampakkan bagaimana ingin melakukan sebuah amal jariah. Tak perlu diceritakan, tapi semua orang mengatakan beliau baik. Maka terjadilah pada masa Rasulullah. Apa yang terjadi pada masa Rasulullah? Wahai, ketika Rasulullah sedang berdiri dengan para sahabatnya, maka lewat jenazah di depan beliau. Lalu beliau mendengar, wahai jenazah itu orang baik, wahai jenazah itu orang yang mulia, wahai jenazah itu orang yang pernah melakukan kebaikan semasa hidupnya. Apa jawaban Rasulullah? Wajib, kata Rasulullah, wajib. Lalu datang lagi lewat jenazah yang kedua, dikatakan ini orang yang membuat zalim ketika ia hidup, ini orang yang berbuat jahat, yang sering menyakiti hati orang, yang sering melakukan kesalahan, senantiasa ia berbicara tentang tidak baik dengan orang lain. Apa jawaban Rasulullah? Wajib, kata Rasulullah, wajib. Sehingga sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah penasaran, ya Rasulullah, apa jawabanmu itu ya Rasulullah? Apa maksudmu ya Rasulullah? Apa jawabanmu sehingga engkau mengatakan wajib ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Jamaah yang dimuliakan Allah, wahai sahabatku, sungguh jenazah yang pertama lewat, yang dikatakan oleh orang-orang sekitar itu, orang itu baik, maka wajib jawabanku maknanya wajib baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat, wajib yang kedua yang aku katakan ketika lewat jenazah di mana orang sekitar mengatakan menjelekan kepada jenazah itu, wajib aku katakan, wajib itu bermakna wahai sahabatku, yakni wajib ia melangkah, wajib bagi dia digiring oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Budi Raharja, kita doakan bersama beliau digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga yang terakhir, ini menjadi sebuah renungan bagi kita, di mana ketika terjadi masa Imam Asy-Syafi'i. Kenal Imam Asy-Syafi'i? Kenal Imam Asy-Syafi'i?
Jamaah kenal Imam Syafi'i? Kenal? Tahu. Nah, tinggal di mana beliau? Pernah jumpa? Tak pernah. Pernah jumpa sama beliau? Tak pernah. Apa enggak kenal? Kok bilang Katanya kenal. Kalau kenal kan pernah jumpa namanya. Ya. Imam Asy-Syafi'i itu salah satu ulama besar di mana itu kita sekarang ini menganut mazhabnya. Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau mati pada tahun, beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Di mana apa sebelum beliau wafat itu beliau mengarang sebuah kitab. Di mana di kitab itu tertulis, jamaah yang dimuliakan Allah, wahai sahabatku, kita akan berpisah pada hari ini. Wahai sahabatku, kita akan berpisah pada hari ini. Di mana sebelum berpisah kita izinkan aku meminum air seteguk. Setelah meminum air seteguk, maka kata Imam Syafi'i, aku belum tahu ruh aku ini apakah aku harus bertahniah ke dalam syurga-Nya Allah atau harus bertakziah ke neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang sekaliber Imam Asy-Syafi'i, penghafal hadis, imam daripada imam ahli fikih, daripada alim ulama yang lain, beliau masih ragu, beliau masih kurang yakin bahwa beliau adalah ahli penduduk syurga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita harapkan? Lalu bagaimana renungan bagi kita ini? Apakah kita sudah dikatakan umat Rasulullah? Apakah kita sudah dikatakan ahli penduduk syurga atau belum? Hafal hadis enggak? Salat kadang-kadang lupa, kadang-kadang iya. Berbuat baik mungkin kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Sedekah malas-malasan. Syurga belum jelas, neraka mungkin iya. Kita tak tahu bagaimana nasib kita ke depan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang menjadi sebuah renungan bagi kita. Orang alim sekalipun, orang penghafal ribuan hadis Imam Syafi'i, beliau belum yakin bahwa beliau itu akan terbebas daripada siksa alam kubur. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada seorang murid beliau Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini wafat pada tahun 241 Hijriah. Maka sesudah Imam Asy-Syafi'i wafat, maka wafat Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal sekarang Imam Hanbali. Beliau itu ketika sakaratul maut, beliau itu ketika menjelang ajal dijemput oleh Israel, beliau memanggil, tidak nanti, tidak nanti, jawaban dari mulut beliau, tidak dan nanti. Apa maksud tidak dan nanti? Lalu ada anak di samping menuntun beliau, wahai ayahku, sebutlah, ucapkanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Nama anaknya adalah Imam Abdullah bin Hanbal. Ketika dituntun itu, ditanyakan oleh anaknya, wahai ayahku, kenapa engkau mengatakan lisanmu yang keluar dari lisanmu tidak dan nanti? Wahai anakku, sungguh iblis datang kepadaku, menggigit ujung jemariku. Coba bayangkan, sekelas Imam Ahmad bin Hanbal yang pengikutnya cukup banyak di Timur Tengah, Imam Hanbali itu cukup banyak pengikutnya, salah satu ulama besar daripada 4 ulama besar. Yang pertama Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Sekaliber 4 mazhab itu, 4 imam itu masih didatangi iblis ketika sakratul maut. Lalu apa yang terjadi nantinya ketika kita di ujung hayat kita, di ujung sakratul maut kita? Apakah kita mampu mengucapkan dengan lisan kita yang lembut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Menjadi renungan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada malam yang mulia ini diberikan kemudahan sakratul maut oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemampuan mengucapkan kalimat lisan la ilaha illallah ketika sakratul maut, diberikan ujung hayat kita
azima. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat mau'izah dan hasanah singkat ini yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi